Saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi dalam permenungan singkat kita pada hari ini di minggu biasa yang ke-29. Kita mendengar pada bagian awal Injil hari ini, Markus menampilkan kedua sosok murid Yesus, Yakobus dan Yohanes, yang mau menyampaikan permohonan mereka. Perkenankanlah kami ini duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Nah, kedua murid ini sebetulnya masih terjebak dalam pemikiran umum bangsa Israel saat itu, di mana mereka melihat bahwa Yesus sebagai Mesias datang dalam arti politis. Artinya bahwa Yesus datang untuk membebaskan bangsa Israel dari kekuasaan bangsa Romawi. Jadi mereka masih berpikir tentang kekuasaan dunia, tentang pemerintahan duniawi, di mana Yesus akan menjadi pemimpinnya, sehingga mereka mau untuk menampingi Yesus dan menjadi salah satu orang penting, orang besar dalam pemerintahan Yesus yang ada dalam pola pikir mereka saat itu. Tetapi sesungguhnya bahwa Yesus datang bukan dalam arti ini. Mesias yang dimaksudkan adalah Mesias hamba Yahweh yang menderita, Yesus yang berani mengambil jalan penderitaan untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Nah, disinilah sebenarnya letak kekeliruan pemahaman pada bangsa Israel umum pada saat itu, sehingga kedua murid ini masih terjebak dalam pola pikir yang sama. Dalam menyampaikan permohonan mereka terkesan agak sedikit memaksa, di mana kedua murid ini sedikit memaksa Yesus untuk mengabulkan permohonan mereka. Mereka katakan begini, "Guru, kami harap Engkau mengabulkan suatu permohonan kami ini. Kami harap Engkau mengabulkan permohonan kami ini." Jadi permintaan mereka ini sebenarnya agak sedikit memaksa. Kita diajak untuk ketika menyampaikan doa-doa permohonan kita, tidak memaksa bahwa Tuhan Yesus harus mengikuti keinginan hati kita. Biarkanlah kehendak-Nya yang bekerja. Nah, kembali lagi kepada permintaan kedua murid tadi untuk menjadi orang penting, orang besar dalam kelompok para murid. Nah, Yesus memberi jawab yang cukup mengejutkan. Mungkin bagi mereka, bisa juga bagi kita saat ini. Apa yang Yesus katakan? Yesus katakan demikian, "Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Jadi Yesus mau meluruskan pemikiran mereka bahwa keinginan untuk menjadi yang terbesar harus melalui jalan menjadi sebagai seorang yang paling kecil, yaitu sebagai pelayan. Yesus dalam hidupnya menyampaikan baik lewat sabdanya maupun lewat tindakan nyata bagaimana ia datang sebagai seorang yang melayani sesama saudaranya, melayani para murid, melayani orang-orang yang dia jumpai, melayani kaum fakir miskin, orang-orang yang terpinggirkan. Di sanalah tempat pelayanannya. Dan justru itulah yang membuat dia menjadi besar. Jadi, kebesaran kita sesungguhnya berada dalam sejauh mana kita mampu melayani. Jadi Yesus sebenarnya mengajak kita agar dalam setiap profesi, dalam setiap pekerjaan yang kita jalani, apapun jabatan kita, di sanalah tempat bagi kita untuk melayani dengan sungguh, melayani dengan baik dan benar, seturut ajaran, seturut teladan, seturut tindakan Yesus yang telah dia buat, yang telah dia kerjakan. Dan disitulah letak kebesaran kita justru berada dalam pelayanan kita.